perkenalkan saya Chairunisa Maharani dengan NIM 4444230042. Saya dari jurusan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah video pembelajaran dengan topik analisis kadar mineral menggunakan titrasi redoks. Nah, sebelum masuk ke pembahasan teknis, mari kita pahami dulu sebenarnya apa sih itu mineral. Mineral merupakan salah satu kelompok zat gizi mikro yang berperan besar dalam menjaga fungsi tubuh. Walaupun dibutuhkan dalam jumlah kecil, keberadaannya sangat vital. Misalnya, zat besi dibutuhkan dalam pembentukan hemoglobin, kalsium berperan dalam pembentukan tulang, dan magnesium penting untuk fungsi otot serta sistem saraf. Mineral dapat diklasifikasikan menjadi mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro merujuk pada mineral yang dibutuhkan dalam jumlah yang signifikan oleh tubuh manusia. Meskipun dibutuhkan dengan jumlah yang signifikan, tubuh manusia tidak mampu menghasilkan sendiri mineral makro ini, jadi perlu memperolehnya dari asupan makanan. Nah, beberapa contohnya yaitu ada kalsium, magnesium, kalium, dan fosfor. Sedangkan untuk mineral mikro sendiri dikenal sebagai mineral jejak atau trace element, di mana mineral ini hanya dibutuhkan di dalam tubuh manusia dengan jumlah yang kecil, tetapi memiliki peran yang penting untuk fungsi biologis. Nah, beberapa contohnya itu ada zinc, besi, tembaga, mangan, iodium, dan lain sebagainya. Dalam bidang pangan, analisis kadar mineral dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti penentuan nilai gizi, jaminan mutu produk, hingga penelitian dalam pengembangan produk baru. Nah, salah satu tantangan dalam analisis ini adalah bagaimana menentukan kadar mineral secara akurat dan efisien. Salah satu metode yang cukup sederhana dan masih banyak digunakan adalah titrasi redoks. Nah, dalam video ini kita akan membahas prinsip dasar dari metode titrasi redoks, tujuan penggunaannya, dan juga contoh aplikasinya dalam menganalisis kadar zat mineral pada sampel. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan titrasi redoks itu? Titrasi redoks adalah salah satu jenis titrasi yang berdasarkan pada reaksi oksidasi dan reduksi antara zat yang akan dianalisis dengan larutan standar atau titran. Nah, dalam reaksi ini terjadi perpindahan elektron antara dua zat, di mana satu zat mengalami oksidasi dan zat yang lainnya mengalami reduksi. Nah, salah satu contoh dari titrasi redoks yang paling umum adalah titrasi permanganometri, yaitu titrasi menggunakan kalium permanganat atau KMnO4 sebagai titran. Nah, sebagai contoh penerapannya, kita bisa menentukan kadar kalsium pada daun kelor menggunakan titrasi permanganometri. Langkah pertama adalah pengolahan sampel daun kelor. Jadi daun kelor ini kita cuci terlebih dahulu hingga bersih, lalu kita keringkan. Setelah itu kita haluskan hingga homogen dengan dirajang. Nah, kemudian kita ambil 50 gram sampel dan masukkan ke dalam beker gelas 1000 ml. Lalu tambahkan 10 ml larutan HCl3n dan aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan aquades hingga kira-kira 3 cm di atas permukaan sampel dan aduk kembali. Lalu kita panaskan campuran hingga mendidih sambil terus diaduk. Setelah mendidih, didinginkan dan kita saring menggunakan kain flanel. Setelah itu ampasnya kita bilas berkali-kali hingga bebas dari senyawa amonium karbonat. Nah, larutan hasil saringan ini akan kita masukkan ke dalam beker 250 ml dan kita tambahkan aquades hingga mencapai tanda batas volume. Selanjutnya, kita akan melakukan penetapan kadar kalsium dengan titrasi redoks. Nah, larutan yang telah dihasilkan tadi kita pipet sebanyak 25 ml dan pindahkan ke dalam labu Erlenmeyer. Setelah itu, kita tambahkan 15 ml larutan H2SO4 encer untuk menciptakan suasana asam. Lalu kita panaskan larutan hingga mencapai suhu sekitar 70 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita akan melakukan titrasi menggunakan KMnO4 0,1N yang telah dibakukan sambil terus dititrasi. Nah, titik akhir titrasi ini ditandai dengan munculnya warna merah muda yang stabil dan tidak hilang meskipun dikocok. Nah, setelah itu kita akan mencatat volume KMnO4 yang digunakan dan titrasi ini
diulang sebanyak 3 kali untuk mendapatkan hasil yang akurat dan presisi. Nah, ternyata metode dari titrasi permanganometri ini memiliki keunggulan, yaitu tidak memerlukan indikator tambahan karena ion permanganan sendiri sudah berwarna ungu dan akan berubah menjadi tidak berwarna saat bereaksi. Jadi, titik akhir titrasi bisa terlihat dengan jelas. Nah, namun perlu diketahui bahwa titrasi redoks seperti ini hanya bisa digunakan untuk mineral yang memiliki sifat redoks dan tidak berlaku untuk semua jenis mineral. Nah, setelah mengetahui definisi, klasifikasi, fungsi, serta contoh analisis mineral dengan titrasi redoks, sekarang mari kita bahas satu tahapan penting sebelum analisis mineral dilakukan, yaitu pengujian kadar abu. Uji kadar abu merupakan salah satu metode dalam analisis proksimat yang dilakukan dengan cara mensampel pangan pada suhu tinggi sekitar 500 hingga 600 derajat Celcius dalam alat yang disebut kanur atau muffle furnace. Nah, sampel ini dipanaskan hingga semua komponen organik terbakar habis dan yang tersisa hanyalah abu, yaitu sisa dari unsur mineral yang tidak mudah untuk menguap. Nah, bagaimana langkahnya? Untuk pengujian kadar abu ini umumnya dimulai dari penimbangan sampel kering, pembakaran dalam tanur selama beberapa jam, kemudian pendinginan dalam desikator, lalu ditimbang kembali untuk mendapatkan berat abu. Nah, hasil inilah yang akan menjadi dasar untuk melanjutkan analisis mineral secara lebih spesifik. Nah, itu dia teman-teman bagaimana cara kita menentukan kadar kalsium dalam daun kelor menggunakan metode titrasi redoks khususnya permanganometri. Nah, semoga video ini bisa jadi ilmu baru buat kalian dan bikin kalian makin paham bahwa analisis mineral itu bisa dilakukan dengan cara yang menarik dan tentunya praktis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.